Mariam yang minta sendiri, saya katakan Mariam nanti capek, kita baru sholat tarawih, jam 1 pagi kita ke bandara, tapi kata Mariam enggak, Mariam mau ikut Ummah Safari Dakwah. Pada 10 hari terakhir Ramadan ini memang kami sudah mulai mengurangi berbagai macam kegiatan. Besok Uma sama Mariam mau ke Palu ya nak ya? Mariam karena udah libur sekolah, betul? Mariam ikut Ummah Safari Dakwah? Jam 1 pagi, pesawatnya jam 1 pagi. Kenapa Mariam ikut Ummah Safari Dakwah? Biar terbiasa. Biar terbiasa. Oh, Mariam mau jadi apa? Ustazah. Jadi ustazah. Amin. Doain teman-teman ya, amin. Mohon doanya. Jadi besok itu sekaligus juga safari dakwah saya terakhir di bulan suci Ramadan, karena setelah itu kami akan fokus dengan dan juga ini bukber terakhir di Ramadan ya, ditutup dengan bukber sama teman-teman karena sudah mulai harus fokus untuk di 10 malam terakhir. Tadi ibu juga sudah mengatakan oke, mau iktikafnya di mana gitu. Jadi kita pernah iktikaf ya nak ya di masjid. Kakak ingat kan waktu kakak masih kecil kita bawa di masjid ya? Iya, bawa bantalnya, dia bawa kain-kain selimut untuk dia gitu. Jadi ya, jadi di 10 malam terakhir ini kita sudah mulai mengurangi kegiatan. Besok kami safari dakwah ke Kota Palu bersama Mariam 2 hari, dan bukber juga udah selesai ya. Paling nanti terakhir di rumahnya Ade ya, di rumahnya Dokter Cindy. Setelah itu udah kita akan sangat fokus dengan ibadah di 10 hari terakhir. Terlebih udah mulai banyak mbak-mbak di rumah kan yang sudah mulai pulang kampung gitu. Jadi memang saya akan full bersama dengan anak-anak insya Allah. Ini memang rutin kau dalam setiap tahunnya 10 malam terakhir tuh? Ya, di 10 malam terakhir itu memang kami ada i'tikaf di masjid. Namun kita akan lihat kondisinya, mungkin nggak bisa 10 hari full ya, karena bagaimanapun juga kadang-kadang kita juga punya urusan di rumah dan sebagainya. Jadi walaupun ada iktikaf mungkin tidak full 10 hari atau tidak full 24 jam berada di masjid, tapi anak-anak harus punya pengalaman rasanya bagaimana bermalam di masjid dengan tujuan untuk fokus mendekatkan diri kepada Allah begitu. Selama ini kami tarawih kan di pesantren ya nak ya. Kita tarawih di pesantren, dan Ramadan ini berbeda karena Mariam udah semakin besar dan Mariam sudah minta sendiri. Kemarin kami safari dakwah kemana kak? Kita kak ke Palembang ya nak ya? Ke Palembang, kita ke Lombok, dan Mariam yang minta sendiri. Saya katakan Mariam nanti capek, kita baru sholat tarawih, jam 1 pagi kita ke bandara, tapi kata Mariam enggak, Mariam mau ikut Ummah Safari Dakwah. Jadi Ramadan ini berbeda karena dakwah yang saya jalankan selama ini dengan berkeliling Indonesia ditemani sama Mariam, karena dia sudah besar, umurnya sudah 8 tahun, dia juga udah, kakak deg-degan nggak ngomong sama om-omnya? Enggak. Dia udah berani di depan banyak orang, jadi ya latihan lah untuk semoga dia berani bicara di depan banyak orang satu hari nanti, insya Allah. Apakah bawa anak repot ketika dakwah? Enggak, karena dia sudah besar. Dan kami bagi tugas, kalau saya ceramah ada Mariam itu sebenarnya tugasnya lebih ringan, karena Mariam itu akan baca Quran. Dia baca ayat-ayat, kemudian saya akan jelaskan. Dia baca ayat-ayat, kemudian saya jelaskan. Kemudian doa juga Mariam yang baca doa, ya nak? Mariam baca doa. Jadi justru senang, dan kami paham bahwa Mariam cita-citanya menjadi ustadzah. Kalau jadi ustadzah itu harus bisa apa? Harus bisa membangun orang, sama bisa hafal hadis sama Al-Quran. Oke, bahasa? Iya, Bahasa apa? bahasa Arab. Bahasa Arab. Nah, jadi Mariam juga lagi memperdalam bahasa Arabnya dan juga Qurannya. Ya, harapannya ke depannya mudah-mudahan Allah bantu Mariam untuk bisa mensyiarkan ayat-ayat Allah dengan baik lah, insya Allah. Ustaz Joki ini menjadi salah satu tempat contohkan buat Betul. ibu-ibu nggak sih? Maksudnya udah mengajarkan anak Mariam, sejak dini. kita tahu bahwa sesuatu itu kan nggak bisa mendadak begitu saja ya. Misalnya kayak Mariam bilang mau jadi ustazah, kan nggak bisa dalam sekejap mata langsung jadi gitu. Jadi sekarang di masa kecilnya Mariam sekarang udah fasih bahasa Arabnya. Jadi saya memberitahu kepada Mariam kalau mau jadi ustazah, dia nggak bisa begitu saja jadi. Harus ada proses yang dilalui. Sehingga memang Mariam setiap hari dia belajar bahasa Arab, setiap hari dia belajar Quran, masih berjuang sampai hari ini. Dan Mariam juga tahu rasanya mustahil kalaupun bisa baca Quran, ataupun kalau bisa bahasa Arab dan ilmu-ilmu lainnya, tapi nggak punya kemampuan untuk bisa berani di depan orang. Jadi sebenarnya mengajak Mariam untuk safari dakwah itu sekaligus mengajak Mariam supaya berani. Karena di awal-awal Mariam deg-degan ya nak ya. Mariam deg-degan kan, takut kan?
Awal-awal deg-degan, tapi makin lama alhamdulillah dia sudah semakin percaya diri. Kakak takut nggak lihat oma tantenya tuh? Takut nggak kan? Maryam sekarang udah berapa juz hafal Qurannya, nak? Maryam hafal 3 juz. Sebenarnya Maryam itu belajar Quran dari umur 2 tahun secara intens. Ketika dia sudah mulai bisa bicara, dia sudah mulai belajar Quran sampai hari ini, dan dia meluangkan waktu sehari 2 jam untuk bersama dengan Quran. Jadi kalau dibilang sampai hari ini masih terus berproses, belum selesai belajarnya Maryam, saya pun masih terus berproses. Dan kayaknya kalau bersama dengan Quran seumur hidup ya, karena harus diulang lagi seperti itu. Jadi sebenarnya Maryam boleh jadi apapun, tapi kayaknya seorang muslim mustahil kalau nggak ada Qurannya di lisannya, di hatinya, di pikirannya. Apalagi syahrul Ramadan, ini syahrul tilawah, syahrul Quran. Jadi mudah-mudahan kita semua, saya dan teman-teman semua, kita jadikan anak-anak kita, keturunan kita jadi orang-orang yang kembali dekat dengan Quran, insya Allah.